Utusan Iran Hasan Kazemi Qomi mengatakan bahwa Israel gagal hancurkan Hamas dalam 4 bulan perang di Gaza. Selain itu, utusan khusus Presiden Iran untuk urusan Afghanistan tersebut juga menyebut bahwa Israel terpaksa menerima wacana di mana negara Palestina harus dibentuk. Dikutip dari Tribun News pada 9 Februari, Kazemi Qomi mengatakan bahwa dua hal itu semacam pengakuan atas kekalahan rezim Zionis dalam perangnya di jalur Gaza. Semacam pengakuan kekalahan disebut lantaran awalnya Amerika Serikat dan Israel berusaha menduduki jalur Gaza dan merelokasi rakyat Palestina ke wilayah lain. Kemudian mereka mengumumkan akan menghancurkan Hamas dan menyerahkan pemerintahan Palestina kepada otoritas Palestina. Namun sekarang mereka mengatakan bahwa Hamas tidak mungkin dihancurkan dan negara merdeka Palestina harus dibentuk. Sehingga itu yang disebut oleh utusan Iran bahwa ada semacam pengakuan atas kekalahan Israel dalam perangnya di jalur Gaza. Ia juga menggarisbawahi meskipun situasi kemanusiaan dan kesehatan di Gaza sangat kritis, namun Palestina tidak akan pernah berhenti mendukung Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan tentara Israel bersiap menyerang Rafah. Diketahui tak sebatas Rafah, tapi juga dua kamp pengungsi pusat yang disebut Netanyahu sebagai benteng terakhir Hamas. Dikutip dari Tribun News pada 9 Februari, kabar itu melansir dari konferensi pers yang disiarkan pada 8 Februari 2024 kemarin. Mengutip dari Al-Saad, disebut dalam laporan bahwa pada akhirnya eliminasi Hamas akan menyebar ke seluruh Timur Tengah. Serta ada kemungkinan tentara Israel memperluas lingkaran perdamaian dengan tetangga mereka. Semua upaya itu disebut sebagai mempertahankan tekanan militer, syarat penting untuk pembebasan sandera. Tambah Netanyahu disebut bahwa menyerah pada tuntutan Hamas tidak hanya berujung pada pembebasan sandera, namun hanya akan mengundang pembantaian lagi dan lagi. Disebutnya itu akan mengundang bencana besar bagi negara Israel yang tidak ada warga negara mereka yang siap menerimanya. Brigade Al-Qassam terlibat bentrokan sengit dengan tentara Israel di jalur Gaza pada Kamis 8 Februari 2024 kemarin. Dikabarkan imbas dari bentrokan sengit tersebut adalah puluhan tentara Israel terluka dan perlu mendapatkan perawatan. Dikutip dari Tribun News pada 9 Februari melansir dari Al Jazeera, menyatakan bahwa total 219 tentara tewas dan 1.260 lainnya terluka. Data itu menurut data dari militer Israel, total jumlah sejak invasi darat ke Gaza pada akhir Oktober 2023. Sementara itu selusin tentara Israel terluka dalam 24 jam terakhir per Kamis 8 Februari kemarin. Surat kabar Israel Haaretz melaporkan 10 tentara terluka dalam pertempuran di Gaza, sementara 2 lainnya terluka dalam insiden terpisah. Haaretz mengutip data militer Israel yang menunjukkan bahwa 25 tentara Israel yang terluka parah saat ini dirawat di rumah sakit bersama dengan 227 tentara yang terluka sedang. Selain itu, Al-Qassam juga menargetkan tank Merkava Israel. Lokasinya di sebelah barat kota Gaza dengan senjata roket Yashin 105. Brigade Al-Quds menembak jatuh drone quadcopter Israel yang melakukan misi pengintaian di timur pusat jalur Gaza pada Kamis 8 Februari 2024. Dikabarkan serangan lain juga terjadi di tengah agresi Israel di jalur Gaza yang sedang berlangsung pada hari ke-125. Dikutip dari Tribun News pada 9 Februari, Brigade Al-Quds juga menggunakan roket berpemandu 107 menargetkan tentara Israel di area strategis. Selain itu, media militer Brigade Al-Quds mengkonfirmasi jika pejuang terlibat dalam konfrontasi sengit dengan tentara IDF menggunakan senapan mesin dan rudal anti-tank di medan perang di kota Khan Younis, Gaza Selatan.
Di satu sisi, Brigade Perlawanan Nasional yang juga dikenal sebagai pasukan martir Omar Al-Qasem, sayap militer Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, mengumumkan peluncuran serangan roket ke Khalid, sebuah pemukiman Yahudi di wilayah Kantong Gaza. Diketahui serangan-serangan kelompok milisi perlawanan Palestina itu berlanjut di tengah klaim kemenangan militer Israel di sejumlah besar titik di jalur Gaza. Media Israel Yediot Ahronot melaporkan jumlah tentara Israel yang terluka sejak awal perang mencapai sekira 13.000 sejak 7 Oktober 2023 hingga 8 Februari 2020. Hizbullah meluncurkan serangan ke Israel menggunakan roket Katyusha pada Kamis 8 Februari 2024 malam. Serangan roket Katyusha Hizbullah itu menargetkan markas Brigade Infanteri kedua di Pangkalan Ein Zaitim, Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 Februari, disebutkan bahwa serangan tersebut sebagai pembalasan atas serangan Israel terhadap desa-desa dan warga sipil, termasuk agresi baru-baru ini terhadap kota Nabatiyeh. Sehingga Hizbullah meluncurkan puluhan roket Katyusha yang menargetkan markas Brigade Infanteri kedua Israel di Pangkalan Ein Zaitim. Padahal sebelum serangan roket Katyusha Hizbullah tersebut, mereka juga sudah meluncurkan serangan menggunakan roket Falak dengan lokasi alias target adalah Pangkalan Udara Meron dan beberapa wilayah lainnya. Dikabarkan beberapa roket Falak itu menghantam pangkalan lalu lintas udara penting yang dikabarkan strategis bagi pendudukan Israel. Israel disebut melakukan beberapa kali pelanggaran udara menggunakan jet tempur mereka di Lebanon, sehingga Hizbullah melakukan serangan ke beberapa wilayah Israel, satu diantaranya roket Falak, gempur Pangkalan Udara Meron Israel pada Kamis 8 Februari malam. Dikabarkan setelah serangan roket Falak, Hizbullah juga menyerang markas Brigade Infanteri kedua Israel di Pangkalan Ein Zaitim dengan roket Katyusha. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 Februari, dikabarkan serangan roket Falak berhasil menghantam pangkalan lalu lintas udara penting yang strategis bagi pendudukan Israel. Diketahui serangan ke Pangkalan Meron kembali dilakukan lantaran jet tempur Israel berulang kali melanggar wilayah udara Lebanon. Diikuti dengan serangan pesawat tak berawak Israel terhadap sebuah mobil di jalan komersial di kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Sehingga Hizbullah melancarkan beberapa operasi melawan pasukan pendudukan Israel. Rinciannya menargetkan Barak Ma'alah Golan dengan roket berat Falak. 2 rumah terkena serangan langsung di pemukiman Metula dan Shtula di Al-Jalil Barat, dan beberapa rudal diluncurkan ke sekitar situs Had Al-Bustan, Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.